Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Seven Star akan mempresentasikan materi dari kelompok kami. Materi yang kami buat yaitu berjudul Leadership in New Normal atau Kepemimpinan di Era Baru. Nah, di sini nanti kami akan mempresentasikan materi tentang bagaimana cara-cara memanajemen sebuah organisasi di era yang sekarang ini, melihat saat ini terdapat pandemi yang cukup meresahkan dunia. Jadi semoga materi kelompok kami bermanfaat. Di sini ada saya sendiri, Muhammad Taufik Hidayat, ada Yogi Anggoro, Ari Prayogo Utomo, Damar Priyanto, Satria Purnama, Dini Eko, dan Wahid Abi. Oke, langsung saja kita di slide pertama. Wabah penyakit virus corona atau lebih dikenal dengan COVID-19 yang melanda seluruh dunia sejak awal tahun telah mengguncang kehidupan masyarakat sehari-hari. Himbauan untuk tinggal di rumah aja, mulai dari bekerja, sekolah hingga beribadah. Sedikit banyak telah mempengaruhi berbagai lingkup organisasi, baik dalam bisnis, himpunan, dan lainnya. Walaupun demikian, sebuah organisasi dapat tetap eksis sebagaimana mestinya jika melakukan langkah-langkah yang tepat dalam memanajemen organisasi tersebut. Dan tentunya peranan pemimpin sangat vital dalam sebuah organisasi. Salah satu kunci utama sebuah organisasi akan tetap eksis yaitu komunikasi. Dilihat dari kondisi yang terjadi pada saat ini, tidak memungkinkan untuk berkomunikasi secara langsung bagi lingkungan organisasi. Maka, langkah yang perlu dilakukan yaitu melalui media daring atau online. Berkomunikasi dapat dilakukan dengan menggunakan aplikasi online seperti WhatsApp, Line, ataupun secara video call dengan menggunakan aplikasi Zoom, Google Meet, dan semacamnya. Dengan terus melakukan komunikasi, menjadikan langkah awal untuk sebuah organisasi tetap aktif dan eksis walaupun di masa pandemi ini. Nah, kita kembali ke new normal. New normal, kondisi yang sama diartikan dengan tahap resolusi atau tahap penyembuhan, di mana tahap tersebut dilakukan upaya perbaikan dan pencegahan dari masa penyembuhan terhadap virus corona, dikatakan sampai benar-benar kondisi pulih semula. Nah, berikut langkah-langkah yang dapat dilakukan guna mempererat lingkungan internal suatu organisasi di era new normal ini. Yang pertama, meningkatkan kedisiplinan. Ini tentunya sangat penting untuk lingkungan organisasi karena disiplin merupakan hal yang vital, salah satu hal yang vital dalam sebuah organisasi. Kemudian, saling membantu antar anggota. Ini walaupun di kondisi pandemi seperti ini, saling membantu adalah kunci utama, seperti ketika salah satu anggota mengalami suatu masalah, dapat langsung terbuka kepada organisasinya. Nanti yang lain bisa memberikan solusi atau semacamnya. Kemudian, saling komunikasi yang benar. Komunikasi ini kunci utama dalam organisasi. Komunikasi yang baik akan menghasilkan sebuah hubungan yang baik pula dalam suatu organisasi. Dan yang terakhir, membuat kegiatan bersifat sosial. Nah, tentunya
di masa pandemi ini kegiatan-kegiatan sosial sangat diperlukan, apalagi di saat seperti ini banyak orang-orang di luar sana yang pekerjaannya mungkin terhalang oleh situasi seperti ini. Jadi kegiatan bersifat sosial ini tidak hanya mempererat hubungan internal saja, juga hubungan eksternal sebuah organisasi. Selanjutnya yaitu manajemen lingkungan internal sebuah organisasi di masa pandemi. Yaitu harus aktif. Jadi setiap anggota itu harus aktif sehingga kegiatan yang berada di perusahaan itu bisa perusahaan atau organisasi itu bisa terlaksana dengan baik. Selanjutnya komunikasi yang selalu terjaga. Jadi komunikasi itu juga penting di dalam sebuah organisasi supaya jika terjadi kesulitan bisa dibantu antar anggota. Ya intinya bisa saling membantu. Yomar. Nah, yang selanjutnya terbuka antar anggota ataupun pemimpin. Nah, yang dimaksud di sini terbuka itu dari setiap anggota ataupun pemimpin. Setiap terjadi masalah itu sebaiknya selalu dimusyawarahkan antara anggota dan pemimpin. Jadi di dalam organisasi tersebut nantinya tidak ada miskomunikasi ataupun kendala-kendala yang lain. Yang selanjutnya komitmen yang kuat. Nah, di sini setiap anggota organisasi harus memiliki komitmen yang kuat agar rencana perubahan yang direncanakan selama pandemi COVID ini dapat terwujud dan berjalan dengan baik. Selain itu, setiap anggota harus mensupport satu sama lain agar terciptanya rasa solidaritas di dalam sebuah organisasi dan juga saling memberikan masukan dan koreksi jika terdapat sebuah kesalahan. Yang terakhir, melakukan evaluasi di dalam sebuah organisasi. Nah, langkah evaluasi ini merupakan langkah akhir untuk tindak lanjut berupa evaluasi atau audit. Hal ini sangat penting dilakukan untuk mengetahui apakah rencana perubahan yang sudah dilakukan berjalan dengan baik atau tidak. Dengan adanya evaluasi di sebuah organisasi bisa tahu rencana mana saja yang berjalan kurang efektif sehingga dapat dilakukan sebuah koreksi dan kedepannya bisa berjalan dengan baik. Ya, di sini adalah untuk organisasi yang baru terbentuk, terlebih itu terbentuk di saat pandemi saat ini. Ya, yaitu yang pertama, sebagai pemimpin kita harus lebih aktif seperti yang baru tadi dijelaskan. Untuk pemimpin harus lebih aktif dalam melakukan perencanaan, misalnya untuk merencanakan supaya usahanya itu tetap berjalan walaupun di masa pandemi seperti ini. Kemudian sebagai pemimpin juga tidak segan untuk menegur anggotanya atau anak buahnya jika dirasa yang dilakukan oleh anggotanya itu kerjanya kurang maksimal, misalnya kerjanya itu ngelantur atau mengantuk saat sedang bekerja atau pekerjaannya tidak sesuai dengan deadline. Next, Mas. Kemudian keterbukaan antar anggota dengan pemimpin organisasi. Misalnya jika ada anggota dalam masalah, maka harus bisa saling terbuka agar tercapainya tujuan suatu organisasi tersebut. Kemudian nanti bisa melakukan timbal balik antara pemimpin dengan anggota ataupun sebaliknya. Misalnya jika pemimpinnya ini tidak melakukan apa yang harus dilakukan oleh pemimpin atau anggotanya, bisa menegur daripada pemimpin tersebut. Next, Mas. Kemudian selanjutnya adalah
fokus pada planning yang telah direncanakan. Jadi jika di awal rencana sudah di planning matang-matang, maka nanti berjalannya organisasi harus sesuai dengan planning tersebut, tidak melenceng. Misalnya dalam organisasi tersebut di tengah-tengah perjalanannya terdapat masalah, yaitu untuk memecahkannya ada yang direncanakan maupun yang tidak direncanakan. Nah, itu lebih baik menggunakan yang supaya lebih terarah untuk kesalahannya. Next, Mas. Nah, yang terakhir adalah mengikuti perkembangan yang terjadi di tren saat ini. Seperti saat ini kan sedang terjadi masa pandemi, yaitu COVID-19, di mana tidak boleh untuk melakukan sosialisasi di jalan-jalan, tidak boleh untuk saling berdekatan, dan tidak boleh untuk mengumpulkan massa. Nah, untuk melakukan periklanan misalnya, kita bisa menggunakan media lain seperti sosial media untuk periklanan agar produknya dikenal oleh masyarakat luas. Oke, terima kasih. Oke, selanjutnya saya akan sedikit menerangkan peran pemimpin di masa pandemi ini. Para pemimpin harus mengupdate terus data dan informasi terhadap krisis. Suatu fenomena dapat terjadi begitu cepat dengan data yang terus berganti. Untuk itu, update harian kepada karyawan tentang apa yang terjadi di luar sana dapat membantu perusahaan membingkai ulang strategi mitigasi dan pencegahan krisis. Jadi maksudnya itu seorang pemimpin, atau misalkan dia memimpin suatu orang atau karyawannya, dia harus selalu update terhadap kondisi di luar. Sebagaimana peraturan pemerintah yang terbaru tentang PSBB, bagaimana dia itu mengatur karyawannya atau bawahannya untuk menjaga jarak agar setidaknya sedikit mencegah untuk menanggulangi terjadinya penularan atau penyebaran virus. Yang selanjutnya, para pemimpin harus berhati-hati terhadap siklus berita dan hipotesa yang mungkin menghasilkan spekulasi yang dapat mengarahkan organisasi untuk membuat kesan salah. Jadi pemimpin itu harus pintar-pintar untuk mengolah berita. Sekarang itu kan banyak hoaxnya, jadi banyak berita hoax yang tersebar. Jadi sebagai pemimpin kita harus bisa memilah apakah berita itu benar atau tidak. Jadi kita harus bisa mengkaji suatu berita sehingga kita bisa mengatur strategi ke depannya untuk organisasi yang kita pimpin. Untuk selanjutnya, para pemimpin tidak boleh berasumsi bahwa informasi akan menghasilkan keputusan yang informatif. Para pemimpin harus terus membagikan fakta terkini dan mendiskusikan implikasi dari fakta-fakta ini. Jadi maksudnya itu pemimpin nggak boleh berasumsi. Dia itu berasumsi apabila ada berita terbaru mengenai COVID-19 yang sekiranya belum tentu benar, terus dia berasumsi bahwa berita itu yakin benar dan mengambil suatu keputusan yang berakibat buruk terhadap organisasinya, sehingga keputusan itu tidak informatif dan muncullah kerugian bagi organisasi tersebut. Yang terakhir, para pemimpin harus terus membingkai ulang pemahaman mereka tentang apa yang terjadi hari ini. Artinya, para pemimpin harus fleksibel dalam mengubah strategi mereka berdasarkan pandangan terbaik saat ini. Sudah dijelaskan bahwa pemimpin harus fleksibel dalam mengubah strategi sehingga pandangan ke depannya sangat jelas apa strategi yang akan dilakukan demi tujuan organisasi tersebut. Itu saja dari saya. Selanjutnya akan saya serahkan kepada ketuanya, Mas Taufik. Oke, mungkin sekian materi yang kami sampaikan. Semoga materi hari ini dapat bermanfaat untuk teman-teman, terutama teman-teman yang ikut dalam sebuah organisasi atau kelompok yang lain. Terima kasih dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.